Waka pun mengeluarkan senjatanya lalu memutuskan untuk melawan. Waka akhirnya mau masuk ke dalam gua. Dia memberikan tekad Wa kepada Mehe agar Mehe bisa menjaga diri sendiri dan tidak membebani Waka. Dengan berat hati Mehe pun memenggal kepala ayahnya. Mahia pun menjelaskan jika dulu kala Paman Mehe mengorbankan para pemuda untuk ditumbalkan kepada dewa agar dunia menjadi lebih baik. Ternyata sang paman saat itu merasa jika Waka dan Mehe adalah ancaman. Dia menjebak Waka dan Mehe sehingga mereka pun tenggelam di lumpur hisap. Mehe pun menantang duel pamannya untuk memutuskan siapa yang akan memimpin kedua suku ini. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story. Kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita The Deadlands, yaitu episode ketiga. Untuk kalian yang belum menonton alur cerita episode sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi. Dan juga saya sarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena pengalaman menonton sudah pasti lebih menarik dibanding menonton alur ceritanya. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Episode 3 ini akan diawali dengan scene di mana anak yang dibicarakan sebelumnya di episode 2 dikejar-kejar oleh jenderal perang dari suku Tamoe. Saya perkenalkan dulu orang-orang ini. Ini adalah Pepe, anak yang dimaksudkan di episode 2. Ini adalah Tehao, jenderal perang dari suku Tamoe yang sangat terkenal. Dan ini adalah Hako, anak buah Tehao yang sedikit kakoet. Ketika Pepe dikejar-kejar oleh Tehao dan Hako, tiba-tiba saja Pepe menghilang. Tehao pun berjalan mencari hingga akhirnya menemukan Pepe yang sudah terkapar di tanah dengan mulut yang sudah berbusa. Lalu di saat mereka kebingungan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba saja datang seorang perempuan, lalu menyuruh Tehao dan Hako membawa Pepe ke kediamannya untuk disembuhkan. Karena menurut perempuan tersebut, Pepe sudah kerasukan roh jahat. Setelah itu Shin pun berpindah ke Waka yang sedang marah-marah kepada roh. Dia memanggil-manggil Ka karena ingin bertanya harus pergi kemana. Namun saat itu Ka tidak kunjung datang hingga Mehe yang melihatnya dari kejauhan mengatakan kepada Waka jika kelakuan Waka saat berbicara dengan roh terlihat seperti orang gila yang berbicara sendiri. Waka pun memberitahu Mehe jika dia diberi amanat untuk menyelamatkan pemuda yang ditawan oleh 3 penyihir wanita. Tapi Ka tidak memberitahu letak wanita penyihir itu, dan Waka yang sudah bertanya-tanya ke semua orang tidak mendapatkan jawaban karena orang-orang tidak mengenal penyihir wanita yang dimaksud. Mehe pun menyarankan Waka untuk bertanya ke pamannya yang sedang disekap karena memang Waka sudah menanyakan ke semua orang di desa kecuali pamannya. Waka yang tidak punya pilihan lain pun memutuskan untuk menanyakan kepada pamannya Mehe. Waka pergi ke tempat paman Mehe disekap dengan ditemani oleh Mehe. Kala itu Mehe menjadi perantara Waka untuk bertanya ke pamannya. Mehe bertanya kepada pamannya apakah paman mengetahui tentang 3 penyihir wanita bersaudara. Paman Mehe yang mendengar pertanyaan Mehe langsung tertawa karena senang. Paman Mehe menjawab jika 3 penyihir itu tinggal di hutan sakral. One day would dry your ovaries. Sedikit penjelasan, alasan paman Mehe senang karena ketika itu dia sedang mempersiapkan untuk menyantet Mehe. Namun karena mereka akan pergi ke hutan sakral, paman Mehe jadi tidak perlu repot-repot untuk menyantet Mehe. Karena sepengetahuannya, tidak ada orang yang dapat kembali hidup-hidup setelah masuk ke hutan sakral. Lanjut, mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke hutan sakral. Sesaat sebelum pergi, Mehe diberi sebuah batu jimat anti sihir oleh ibunya. Mehe saat itu meminta izin untuk membagi jimat anti sihir tersebut dengan Waka. Namun ibu Mehe melarangnya karena memang ibu Mehe tidak menyukai Waka karena reputasi kejahatannya. Setelah itu Waka dan Mehe berangkat. Mereka berangkat dengan berlari karena ibu Mehe mengatakan sangat berbahaya jika mereka kemalaman di jalan menuju hutan sakral. Namun ternyata karena Waka dan Mehe berangkat siang hari, alhasil sampai malam tiba mereka belum sampai. Saat itu Waka melihat gua di atas tebing yang terlihat aman jika mereka tidur di sana. Mehe pun mengikuti saran Waka, lalu ketika sampai di gua yang berada di tebing tersebut, mereka langsung tertidur. Saat tidur ternyata Waka dipanggil ke dunia roh oleh ibunya. Kala itu Waka langsung malas melihat ibunya dan mengatakan jika dia tidak akan membunuh Mehe karena itu dapat merusak kehormatannya. Ibunda hanya bisa tertawa saat mendengar ucapan Waka. Ibunda memberitahu Waka jika Mehe mendapat jimat penangkal sihir dan tidak membagikannya kepada Waka karena Mehe hanya memanfaatkan Waka dan juga berencana untuk mengorbankan Waka. Ibunda pun menyentuh kepala Waka. Lalu dia memperlihatkan kejadian di masa depan, di mana Waka dibunuh oleh salah satu penyihir. Untuk itu, ibunda pun meneteskan darahnya di air, lalu menyuruh Waka untuk meminum air tersebut.
Waka yang jijik karena harus meminum darah ibunya sendiri terpaksa harus melakukannya. Karena ibunda mengatakan jika air yang ditetesi darahnya tersebut adalah penangkal sihir. Setelah itu Waka pun terbangun. Waka dan Mehe melanjutkan perjalanan. Waka dan Mehe terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah patung kecil yang menandakan jika mereka sudah sampai di hutan sakral. Waka mengeluarkan senjatanya untuk berjaga-jaga. Sesaat sebelum masuk ke hutan sakral, Mehe meminta Waka untuk jangan main bacok sebelum berbicara dan mengetahui maksud dari penyihir wanita. Mehe dan Waka pun mencari tempat tinggal penyihir. Lalu saat itu, mereka tiba-tiba sampai di depan sebuah gubuk. What is the third one? Ada seorang perempuan yang menyambut mereka. Perempuan tersebut mempersilahkan Waka dan Mehe untuk masuk ke dalam rumahnya untuk berlindung, mengingat malam sudah akan tiba dan sangat berbahaya jika menunggu di luar. Saya perkenalkan dulu nama-nama dari wanita penyihir ini. Yang pertama adalah Hine, sang kakak tertua. Selanjutnya ada Rapoto, dan terakhir ada Wana si bungsu, yang pada saat itu tidak ada. Lanjut, saat di dalam Waka terus-terusan mengoceh dan belak-belakan. Dia mengatakan jika tidak percaya kepada mereka, karena mereka sering menumbalkan pengunjung hutan sakral untuk persembahan kepada dewa. Dengan tegas Hine mengatakan jika mereka memang sering menumbalkan orang agar hutan ini dapat dijaga oleh dewa. Mehe juga bertanya, kemana perginya seorang pemuda yang baru-baru ini datang? Hine yang menyadari orang yang dimaksud adalah Pepe, mengatakan jika Pepe sebelumnya hanya melewat saja ke daerah ini, dengan keadaan sudah diambil oleh mereka. Mehe bertanya kembali, siapa yang dimaksud mereka? Rapoto yang tiba-tiba ikut nimbrung pun menjawab, mereka adalah roh jahat yang disebut Tipua. Dari dulu, arwah sering berkeliaran di hutan sakral, dan semenjak wabah zombie datang dari dunia roh, ternyata Tipua juga ikut datang ke dunia manusia. Setelah itu mereka pun mengakhiri percakapan. Waka sempat bilang jika Hine pasti berbohong. Dia juga masih curiga jika Hine akan membunuh mereka ketika tidur. Untuk itu Waka pun memutuskan untuk berjaga dan tidak tidur semalaman. Semalaman Waka berjaga dan memperhatikan sekitar. Di saat subuh, ada sesuatu yang bergerak dari arah luar. Waka yang penasaran mendekati arah pintu. Ketika Waka akan membuka pintu, Hine menghentikan Waka dan melarangnya untuk keluar, karena di luar terdapat makhluk yang bahkan lebih mengerikan dari zombie, yaitu Tipua. What are we waiting for? Di siang harinya Waka sedang melatih Mehe cara bertarung. Hine yang memperhatikan mereka mengatakan jika Mehe menyia-nyiakan bakatnya. Hine mengatakan bahwa Mehe lebih baik belajar cara mengendalikan hutan. Lalu Hine pun yang sebelumnya dihina oleh Waka memperlihatkan gerakan bertarungnya kepada Waka. Sedangkan di dalam rumah, Mehe yang sudah beres berlatih masuk dan sempat akan mengambil jimat para penyihir. Namun saat itu tindakan Mehe diketahui oleh Rapoto. Lalu Mehe yang ketahuan pun pergi. Sementara Waka dan Hine, setelah mereka latihan bertarung, Hine menunjukkan pohon dewa di hutan sakral. Saat itu, Hine mengatakan jika dalam hati kecil Waka, dia menginginkan kematian. Waka mendengarkan semua perkataan Hine, hingga Hine tiba-tiba naik di pangkuan Waka. Lalu Waka pun keenakan menikmatinya. Hine yang melihat Waka kenikmatan karena goyangannya, mulai menjalankan rencananya. Dia mengambil pisau kecil di pinggangnya, lalu ngawahan untuk menyayatkan pisau tersebut ke leher Waka. Sayangnya Waka yang sebelumnya diperlihatkan masa depan oleh ibunya, mengingat kejadian ini, sehingga Waka dapat menahan tangan Hine, lalu mengatakan jika dia belum siap mati karena harus menyelamatkan dunia. Hine yang kaget dengan tindakan Waka yang seakan-akan mengetahui masa depan, bertanya siapa sebenarnya Waka. Namun Waka tidak menjawab, dan mereka pun malah melanjutkan kenikmatannya. Setelah itu Mehe datang. Mehe saat itu terkejut melihat Waka yang dulunya curiga kepada Hine menjadi akrab dengan Hine. Mehe pun menyadari jika Waka pasti terkena sihir. Setelah mendengar ucapan Waka yang ingin tinggal di hutan sakral dan menikah dengan wanita penyihir, Mehe berusaha menyadarkan Waka dan mengajak untuk bergerak kembali untuk menyelamatkan dunia. Dia juga memperlihatkan batu penangkal sihir pemberian ibunya. Melihat hal tersebut, Waka semakin jengkel karena apa yang ibundanya katakan saat di dunia roh benar. Jika Mehe mendapatkan penangkal sihir tapi tidak membaginya kepada Waka. Perdebatan mereka pun terus berlanjut hingga terlontar pertanyaan dari Waka kepada Mehe. Waka meminta Mehe untuk menebak di mana gadis penyihir ketiga. Gadis penyihir ketiga yang mereka maksud adalah Wana. Saat itu, Wana memang tidak ada di tempat. Singkat cerita, setelah pertengkaran tersebut, Mehe mendapati Hine dan Rapoto sedang melakukan ritual yang mana mereka menyayat tangannya, lalu darah yang keluar dari tangannya dialirkan ke patung. Saat itu Mehe hanya bisa memperhatikan dan mendengarkan mantranya. Setelah ritual tersebut selesai, Mehe menanyakan, apakah ritual yang menyakiti tubuh mereka perlu dilakukan?
Hine menjawab jika mereka tidak melakukan ritual tersebut, maka hutan sakral tidak akan aman untuk ditinggali. Percakapan mereka pun terus berlanjut hingga membicarakan si Pepe dan penyihir ketiga. Mehe mengatakan kepada Hine dan Rapoto jika Pepe mengetahui orang yang menyebabkan wabah zombie ini. Mendengar hal tersebut, mereka pun lekas menemui Waka, lalu memberitahu kebenaran tentang si Pepe. Hine memberitahu jika Pepe sempat dibawa ke tempatnya untuk diobati. Namun saat itu, Tehau tidak setuju jika Pepe diobati, lalu Tehau membawa Pepe pergi. Hine juga mengatakan jika Tehau membawa Wana saudarinya untuk berjaga-jaga selama di hutan sakral. Mehe pun teringat, lalu memberitahu jika Tehau adalah keponakan dari ayahnya, sehingga mungkin Mehe dapat bernegosiasi dengan Tehau untuk mengusir Tipua yang berada di dalam tubuh Pepe terlebih dahulu, lalu menanyakan orang yang menyebabkan wabah zombie, lalu setelahnya pun Tehau dapat membawa pulang Pepe. Hine pun memberitahu Waka dan Mehe jika mereka akan mengusir iblis yang merasuki Pepe jika Waka membawa kembali saudarinya. Mendengar hal tersebut, Waka kembali lagi bersemangat untuk menjalankan misinya, lalu mereka pun berangkat. Sesaat sebelum berangkat, Waka kebingungan bagaimana nasibnya jika malam tiba. Hine memberitahu Waka jika Wana saudarinya pasti membuat lingkaran penangkal Tipua di sepanjang perjalanan. Waka dan Mehe dapat berlindung di lingkaran bekas saudarinya. Di perjalanan, Waka dan Mehe terus berlari agar cepat-cepat menemukan kelompok Tehau sebelum malam. Waka menganalisis setiap jejak agar tidak salah arah. Namun sayangnya kelompok Tehau yang sudah terlalu jauh memaksa Waka dan Mehe untuk menghadapi malam di tengah hutan. Untungnya saat itu Waka menemukan lingkaran penangkal Tipua bekas Wana, namun dalam keadaan yang sudah rusak. Mehe yang sebelumnya sempat melihat Hine dan Rapoto melakukan ritual untuk membuat lingkaran penangkal, mencoba mempraktekannya. Waka yang mengawasi area sekitar memberitahu Mehe untuk cepat-cepat menyelesaikan ritualnya, karena tanda-tanda dari kedatangan Tipua sudah ada. Untungnya saat itu Mehe dapat menyelesaikan tepat sebelum Tipua datang. Nah, di sini kita dapat melihat ciri dari Tipua, di mana Tipua ternyata jenis iblis yang bisa berubah menjadi siapapun. Bahkan Tipua saat itu berubah menjadi ayah Mehe, agar Mehe keluar dari lingkaran dan Tipua dapat merasuki Mehe. Waka saat itu menahan Mehe dan memberitahunya jika itu bukanlah ayahnya, sehingga mereka pun selamat hingga siang pun tiba. Di siang itu ternyata kelompok Tehau tidak terlalu jauh dari Waka. Wana yang ditawan saat itu mencoba melarikan diri. Tehau menyuruh Hako untuk mengejar Wana. Saat pengejaran, Hako berhasil mendapatkan Wana. Hako saat itu juga bertemu dengan Waka dan juga Mehe, sehingga Hako pun membawa Waka dan Mehe ke tempat Tehau berada. Saat bertemu dengan Tehau, Mehe memperkenalkan dirinya. Waka saat itu sempat kesal karena Mehe mengatakan jika Waka adalah seorang budak. Alasan Mehe melakukan hal tersebut untuk membuat Tehau tidak curiga, karena jika Tehau mengetahui laki-laki yang di samping Mehe adalah Waka Nukurau, Tehau pasti menyerang Waka. I don't look like a slave. I'm nobody's slave. Kekesalan Waka terlihat dikala Mehe memerintahkan Waka untuk mengambilkan air minum layaknya budak. Di saat malam tiba, Waka mengobrol dengan Hako. Hako menjelaskan jika Tehau orang yang sangat gila. Tehau sebelumnya mengerahkan 40 orang prajurit untuk mengejar Pepe. Dan Tehau mengorbankan orang-orang setiap malam agar dirinya tidak ditangkap Tipua, hingga hanya menyisakan Hako. Sedangkan Tehau saat itu mengobrol dengan Mehe. Tehau mengatakan jika dia sudah bersumpah kepada kepala sukunya untuk membawa kembali Pepe dalam keadaan apapun. Itulah alasan kenapa meskipun Pepe sedang kerasukan Tipua, Tehau tetap membawanya dan berpikir jika kepala sukunya pasti akan menyembuhkan Pepe. Di saat itu juga tiba-tiba Pepe yang dirasuki Tipua melirik ke arah Waka, lalu menyebutkan nama Waka Nukurau. Sehingga Tehau yang mendengar nama tersebut spontan langsung ingin menebas Waka untuk meraih kehormatan. Creature to walk. Waka, stop! Mehe saat itu mencoba melerai mereka. Mehe mengatakan kepada Tehau jika Waka sudah berubah. Mehe juga mengatakan kepada Waka untuk jangan bertarung, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, dan juga Waka sudah pasti akan kalah. Mehe mencoba bernegosiasi kepada Tehau jika dia akan membawa Pepe ke wanita penyihir yang sebelumnya dia singgahi untuk menyelamatkan Pepe, dan setelahnya Tehau bisa membawa kembali Pepe. Namun Tehau saat itu mengatakan pikiran Mehe sudah teracuni si hina Waka. Mendengar hal tersebut, Waka pun jadi semakin brutal dan pertarungan pun tidak terelakkan. Waka tidak diunggulkan saat itu.
Terlihat serangan Waka dapat ditangkis, dan Waka juga mendapatkan serangan dari Tehao, hingga Waka mendekati garis pembatas lingkaran penangkal Tipua. Untungnya Waka saat itu dapat berpindah tempat, lalu dia mendorong Tehao keluar garis. Iblis Tipua yang dari tadi sudah mengawasi mereka, langsung menyeret Tehao. Setelah itu Mehe menjadi marah-marah kepada Waka, karena Waka selalu saja emosi dan mengedepankan egonya. Di siang hari, Waka pergi keluar gua karena merasa sakit hati seakan-akan Mehe berkhianat kepada Waka. Di saat itu juga Waka tiba-tiba masuk ke dunia roh dan bertemu ibunya. Waka menceritakan Mehe yang berkhianat kepada ibunya. Kala itu ibunda senang karena Waka akhirnya menyadari jika Mehe adalah ancaman bagi Waka. Setelah itu, Waka dikembalikan lagi ke dunia manusia. Lalu episode ketiga pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten spoiler dari Ewok Story. Baiklah, selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa lagi.